Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrul Perubahan. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi penulisan daftar pustaka. Terlihat di latar belakang itu, nama saya Fahrul Perubahan, Hukum Ekonomi Syariah semester 1 kelas D di UIN Sumatera Utara ya. Oke, saya sudah menyiapkan bahan yang kita konsepnya seperti ini. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari penulisan daftar pustaka. Seterusnya langsung ke penulisan daftar pustaka. Ada beberapa cara untuk menuliskan daftar pustaka. Di sini saya memberikan 7 cara penulisan. Pertama secara umum, yang kedua berdasarkan sumber majalah atau koran, yang ketiga berdasarkan sumber buku, yang keempat berdasarkan sumber skripsi, tesis, dan disertasi, yang kelima berdasarkan sumber jurnal, dan yang keenam berdasarkan sumber internet, yang ketujuh berdasarkan sumber artikel. Oke, langsung saja kita bahas untuk pengertiannya. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka biasanya terletak pada halaman paling akhir di suatu buku ataupun karya ilmiah. Daftar pustaka biasa disebut dengan bibliografi. Jadi daftar pustaka itu merupakan suatu sumber yang kita ambil dari isi makalah kita. Jadi apa saja yang kita masukkan ke dalam makalah dari beberapa sumber, kita meletakkannya di daftar pustaka. Dan daftar pustaka itu biasanya terletak di akhir dalam buku ataupun dalam makalah ataupun dalam hal penulisan yang lain. Daftar pustaka itu selalu letaknya di akhir. Langsung saja, yang pertama penulisan daftar pustaka secara umum. Caranya, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet. Alfabet tahu kan teman-teman, A, B, C dan seterusnya. Dibuat berurut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda penghubung. Yang kedua, caranya penulisan sumber dapat menggunakan berbagai sumber, yakni dapat berdasarkan buku, artikel, koran, dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti. Dan ini dia secara umum. Oke, yang kedua, berdasarkan sumber majalah atau koran. Penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari majalah atau koran. Adapun penulisannya tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya. Dalam penggunaan majalah atau koran ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat. Oke, kita lihat contohnya. P.G. Nelson, kalau dia memiliki dua kalimat, dua kata dalam nama sendiri, namanya itu dibalik, yang terakhir di depan dan yang di depan diakhirkan, dan diberi tanda jarak yaitu koma, dan diakhiri dengan titik. Lalu dibuat judulnya radiasi elektromagnetik ponsel. Ini contoh judulnya ya teman-teman. Rakyat Bengkulu, 10 November 1994 itu keterangan tanggal, bulan, dan tahun, dan juga halaman 30 sampai 31. Nah, seperti itu untuk menuliskan daftar pustaka melalui majalah atau koran. Oke, yang berikutnya melalui sumber buku. Yang pertama penulisan nama pengarang tulis nama belakang dari depan dengan dibubuhi tanda koma. Nah, tanda koma ini adalah sebagai pencara tanpa menggunakan gelar akademik, dan diakhiri dengan tanda titik seperti yang kita lihat.
Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK atau dan kawan-kawan, 2 orang sampai ke atas 2, 3, 4, seperti itu. Yang kedua, caranya menuliskan tahun penerbitan diikuti dengan tanda titik. Setelah nama baru dituliskan tahun buku tersebut. Ketika menuliskan judul buku dengan diberi garis bawah atau ditulis miring dan diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat, menuliskan kota terbit atau penerbitan itu berasal dan diikuti dengan titik 2. 5. Penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbit atau percetakan dan diakhiri tanda titik. Yang keenam, jika penulisan daftar pustaka tidak mencukupi 1 baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan tulisan menjorok ke dalam. Berdasarkan sumber buku ada 6 cara. Yang pertama, nama belakang menjadi di depan dengan dibubuhi tanda koma dan diakhiri tanda titik. Yang kedua, menuliskan tahun buku tersebut di belakang. Yang ketiga, menuliskan judul bukunya dengan menggaris dengan tanda garis miring atau digaris bawahi dan diberi titik. Selanjutnya, menuliskan kota terbitnya dan kota asal penulis diberi titik 2. Terus penulisan kota terbit, diterbitkan bukunya di mana dan diikuti asal penerbit percetakan dan diberi tanda titik. Yang terakhir perlu diingat, jika tidak mencukupi dalam 1 baris, maka baris yang kedua itu harus menjorok ke dalam. Selanjutnya, berdasarkan sumber skripsi, tesis atau disertasi. Penggunaan sumber dari skripsi, tesis. Terlihat contohnya Prabowo Eko tahun 2004. Judulnya pembuatan software pembelajaran multimedia interaktif pada pokok bahasan materi dan perubahannya. Skripsi pada jurusan pendidikan kimia UPI Bandung. Tidak diterbitkan. Nah, ini dia yang seperti kita lihat tadi. Yang pertama, namanya dulu. Ini namanya Eko Prabowo ya, cuman Ekonya di belakang, Prabowo-nya di depankan. Tadi tahunnya tahun 2004, judulnya adalah pembuatan software pembelajaran multimedia interaktif pada pokok bahasan materi dan perubahannya. Seterusnya, skripsi pada jurusan pendidikan kimia UPI Bandung. Ini skripsinya di mana dan kalau diterbitkan tidak diterbitkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas berdasarkan sumber jurnal. Contohnya penulisan berdasarkan sumber jurnal seperti ini: Jamet R. Guilet B. M. Anger titik. Ini terdiri dari 2 orang nama ya. 2 orang nama. Yang pertama R. Jamet B. Guilet M. Ranger gitu ya. Tahunnya 1996. Judulnya Study of Current Dynamics of Soils from a Causal Axial Sequence in Tahiti atau French Polynesia using the mineral technique. Guiderma 73 halaman 107 sampai 124. Berdasarkan jurnal seperti ini ya teman-teman. Coba kita perhatikan kembali. Selanjutnya, berdasarkan sumber internet. Kalau berdasarkan sumber internet ada beberapa cara juga. Ada 2 cara. Yang pertama, tuliskan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Informasi tersebut diambil dari internet.
Contohnya kita buka blogspot, di atas sudah tertera blogspotnya, dan itu kita tuliskan kembali atau di copy. Dan setelah itu jangan lupa menuliskan tanggal berapa kita mengambilnya, dan kalau bisa jam pengambilan kita juga lampirkan. Yang selanjutnya, yang kedua, penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Caranya, tuliskan nama, tahun buku atau tahun tulisan, dan dibuat dalam tanda kurung. Tulis judul buku atau judul tulisan, diakhiri dengan tanda titik. Tuliskan alamat website dan gunakan kata diakses pada tanggal pengambilan sumber internet. Contohnya kita lihat namanya Mariana D dan Pas Karina C. Tahunnya 2005. Selanjutnya judul bukunya. Judul bukunya peningkatan alokasi APBD membiayai sektor pendidikan. Websitenya di bawah itu http://www.pikiranrakyat.com. Diakses pada tanggal 10 November 2010 pukul 20 WIB ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, berdasarkan sumber artikel. Sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya nilai ilmiah. Penulisan nama penulis, tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Contohnya baik Yuni tahun 1990, judulnya masalah penguasaan teknologi, dan asal artikelnya adalah makalah Simposium Nasional Cendekiawan Muslim, dibuat di Malang dan dibuat di Malang di Niprau. Oke, cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam materi daftar pustaka ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja tuliskan di bawah di kolom komentar. Dan jangan lupa yang sudah menonton video untuk like, share, subscribe, dan juga komen agar saya bisa merevisi kembali dan memperbaiki video saya, dan juga supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sini dan bisa meningkatkan penguasaan kita dalam menuliskan daftar pustaka. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.